Jangan lupa like dan kayak dengan penonton SCP itu nonton. Balik di tempat tidur kamar hotel, mereka akan sedang memasuki kondisi hipnagogi yang merupakan kondisi membingungkan dan seperti mimpi yang dialami seseorang di antara tidur penuh dan bangun. Suhu ruangan akan mulai turun selama periode ini hingga mencapai kira-kira 11 derajat Celcius atau 51,8 derajat Fahrenheit. Setelah sekitar 1 jam, target akan memasuki kondisi tidur nyenyak di mana SCP-5172-1 akhirnya akan muncul. Entitas mirip humanoid ini berukuran cukup kecil, tingginya hanya 4 kaki dan tampak memiliki berat sedikit di atas 60 pon. Lengannya 2 kali lebih panjang dari manusia normal dan bagian atas kepalanya juga besar. Meskipun tidak terlihat oleh pengamatan yang hadir di ruangan itu, kamera mampu merekam makhluk itu. Setelah melewati pintu kamar hotel secara bertahap, entitas 5172-1 akan mulai merangkak ke arah orang yang sedang tidur, yang akan bangun untuk menemukan bahwa mereka mengalami kelumpuhan tidur. Entitas akan naik ke tempat tidur dan duduk di dada orang tersebut. Ini akan mengangkat wajahnya yang berkulit halus dekat dengan target sebelum membuka mulutnya, memperlihatkan sulur-sulur seperti belalai yang panjang dan tipis yang dimasukkan ke dalam rongga mata target. Sudah lama diteorikan bahwa mungkin itu memberikan beberapa jenis rongga atau anestesi langsung ke otak, sehingga kemudian itu dapat terlibat dalam tahap berikutnya dari peristiwa Salmuna. Panen. Dada entitas 5172-1 kemudian terbuka untuk menunjukkan sepasang alat. Itu akan mengeluarkan alat dari dadanya dan menggunakannya untuk mulai mengeluarkan kubus 40 cm langsung dari tubuh target. Daging, otot, organ, dan bahkan tulang semuanya akan dipotong dan diambil dengan mudah, yang kemudian dimasukkan ke dalam rongga dadanya sendiri. Meskipun memulai prosesnya sangat lambat, mengumpulkan hanya 2 kubus per menit pada awalnya, dengan cepat meningkatkan kecepatannya hingga 50 kubus per menit yang mengarah ke seluruh proses pemanenan yang biasanya berlangsung 2 hingga 3 jam. Setelah selesai memanen, makhluk itu hanya akan meletakkan alat-alatnya kembali ke dalam rongga dadanya, merangkak kembali ke pintu kamar hotel dan melewatinya sekali lagi. Tapi kengeriannya masih jauh dari selesai. SCP-5172-1 mengumpulkan semua bahan organik dari target selama proses pemanenan. Semua dibaris secara pusat yang meliputi sumsum tulang belakang, saraf tepi retina, dan otak. Ini dibiarkan tergeletak di tempat tidur kamar hotel setelah 5172-1 dengan hati-hati memotong dan mengambilnya. Dan aspek yang benar-benar mengerikan dari peristiwa Salmuna adalah targetnya masih hidup pada saat itu dan akan terus hidup selama beberapa jam lagi dalam kondisi itu. Lebih buruk lagi, laporan dari target yang terganggu dalam peristiwa Salmuna di saat setengah proses panen menceritakan dia sebelumnya sadar sepanjang waktu. Sekarang, tampak bahwa sulur-sulur seperti belalai yang dimasukkan 5172-1 ke mata target tampaknya tidak menjadi agen anestesi sama sekali, karena target yang sama yang diselamatkan dilaporkan merasakan sakit yang menyiksa. Sebaliknya, tampaknya tujuan dari sulur-sulur entitas adalah untuk memastikan bahwa korban tetap sadar melalui seluruh proses. Sebelumnya menyadari setiap kubus dikeluarkan dari tubuh mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk menghentikannya. Seperti yang telah disebutkan, memicu peristiwa Salmuna tidak menjamin hukuman mati dan dapat dihentikan. Meskipun jauh lebih cepat daripada manusia, entitas 5172-1 tidak terlalu kuat dan mempertahankan kerusakan seperti manusia. Setelah mulai memanen, entitas tersebut akan terlihat oleh orang lain dan dapat dihentikan dengan metode yang sama yang akan membunuh manusia, seperti dengan tembakan atau luka tusuk. Namun hanya membunuh entitas tidak cukup. Mesin es yang terkena dampak harus dipindahkan secara fisik dari tempat itu untuk mencegah makhluk baru SCP-5172-1 terwujud. Setelah dipicu melalui penggunaan mesin es yang terpengaruh, satu-satunya cara untuk menghentikan sepenuhnya peristiwa Salmuna adalah dengan target meninggalkan hotel dan tidur di rumah pribadi yang akan mencegah munculnya SCP-5172-1. Jika target tidur di tempat tidur manapun di hotel yang sama atau bahkan berbeda, peristiwa akan berlanjut. Upaya sedang dilakukan untuk lebih memahami entitas SCP-5172-1 dengan menangkap spesimen hidup. Tapi sejauh ini, semua upaya telah berbuah kegagalan. Entitas yang ditangkap mampu memanifestasikan alat mereka dan lolos dari penahanan. Sementara semua upaya untuk menali atau mengikat makhluk telah menyebabkan mereka sekarat dalam beberapa menit. Otopsi mayat telah mengungkapkan bahwa seperti kita, mereka memiliki sistem peredaran darah, meskipun jantungnya terletak di kepalanya, yang menjelaskan bagaimana mereka dapat dibunuh dengan ditembak atau ditikam, tapi mereka tidak memiliki organ pernapasan dan pencernaan. Seperti yang dapat kamu bayangkan, keberadaan SCP-5172 menghadirkan masalah bagi anggota organisasi dan perjalanan bisnis mereka. Agen yang harus tinggal di hotel daripada di base dan SCP diberi pengarahan tentang anomali dan diharuskan memakai monitor detak jantung yang dapat mendeteksi ketika terjadi peningkatan detak jantung yang mungkin terkait dengan peristiwa Salmuna. Media sosial, pesan teks, dan bentuk komunikasi lainnya dari perangkat yang terhubung ke sistem Wi-Fi hotel dipantau setiap saat untuk setiap referensi ke mesin es dan penyebutan apapun yang memicu pengiriman tim kenahan ke lokasi yang akan mencoba untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan mesin es dan individu yang ditargetkan dari tempat tersebut. Semua mesin es yang ditemukan di lokasi yang diduga terpengaruh oleh SCP-5172 kemudian dipindahkan ke lokasi 30. Satu catatan terakhir, sementara SCP-5172 telah lama dianggap sebagai fenomena eksklusif Amerika Utara, baru-baru ini ada satu yang dikonfirmasi dari mesin es yang terkena dampak di Amsterdam, Belanda. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa Belanda tampaknya tidak memiliki persepsi publik yang sama tentang kelasiman
mesin pompa es di hotel seperti yang dilakukan orang Amerika Utara, dan masih belum jelas apakah ini peristiwa tunggal tersendiri atau tanda bahwa anomali tingkat meter menyebar ke lokasi lain. Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi sementara itu, bahkan jika kamu tinggal di luar Amerika Utara dan ingin minuman dingin, pertimbangkan untuk membayar biaya mahal dan mengambil yang sudah dingin dari minibar. Jika tidak, kamu mungkin menemukan bahwa kamu membayar minuman kamu dengan lebih dari 1 pon daging. Sekarang, tonton dan cek entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-150, parasit pencuri tubuh, untuk anomali lain yang tidak ingin apa-apa selain masuk dalam tubuhmu. Dan pastikan kamu subscribe dan mengaktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP. Seorang pengusaha Kenapa tak berpikir